Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mivi Yulianti dengan NPM A1I022021. Saya dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat tugas video untuk UAS semester 3 dengan mata kuliah Komunikasi Efektif. Dengan materi yang saya ambil yaitu tentang media pembelajaran anak usia dini. Baiklah, kita masuk ke dalam slide pertama, yaitu pengertian dari media pembelajaran. Sebelum kita tahu dari pengertian media pembelajaran itu apa, perlu kita tahu sebagai seorang pendidik, untuk harus mengikuti perkembangan zaman. Hal ini penting karena semua perubahan mengikuti perkembangan zaman. Di antara teknologi semakin canggih, hal yang dulu dianggap efektif untuk pengajaran, kini mungkin sudah tergantikan dengan teknologi baru yang lebih canggih. Perkembangan zaman memberikan dampak pada semua hal yang mampu adiktif, begitupun seorang pendidik dalam memberikan layanan pembelajaran. Sekarang ini, pendidik harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kaidah pengintegrasian antara teknologi, kegiatan pembelajaran, dan juga media pembelajaran. Masuk ke dalam pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran untuk anak usia dini merujuk pada segala hal yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari pendidik atau guru kepada anak, guna merangsang semua aspek yang akan dikembangkan, serta untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga minat anak hingga proses pembelajaran itu terjadi. Media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik anak, dan dirancang untuk menarik perhatian serta motivasi minat anak. Media pembelajaran ini dapat berupa berbagai bentuk atau saluran seperti benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, media diam, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan juga mesin untuk belajar. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya yaitu peranan media pembelajaran dalam perkembangan anak usia dini. Di sini masuk ke dalam peranan media pembelajaran dalam hal untuk merangsang sensorik dan juga motorik anak. Media pembelajaran dapat membantu dalam merangsang sensorik dan juga motorik anak melalui berbagai cara, termasuk penggunaan mainan yang melatih sensorik dan juga motorik anak, seperti contohnya sensory play dan juga pengembangan media pembelajaran berbasis sensorik dan juga motorik. Mainan yang tepat seperti puzzle, pasir, dan buku bergambar dengan bahan lembut dapat mengasah kinerja sensorik dan juga motorik anak. Sensory play yang melibatkan permainan melatih indera seperti sentuhan, penciuman, pendengaran, dan juga dapat memberikan manfaat untuk merespon rangsangan sensorik. Selain itu, pengembangan media berbasis sensorik seperti sensori karpet dapat digunakan untuk memahami panca indera anak seperti di usia 1-2 tahun. Dengan demikian, media pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif dalam merancang lingkungan yang merangsang sensori dan juga motorik anak usia dini. Selanjutnya adalah peran media pembelajaran dalam hal untuk merangsang bahasa dan juga kosakata anak. Media pembelajaran dapat memperkaya kosakata dan juga pembelajaran bahasa pada anak usia dini. Beberapa jenis media pembelajaran yang tepat yaitu seperti kartu kata bergambar, media audio visual, dan juga bermain tebak kata. Media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa pada anak usia dini dengan cara yang menyenangkan dan juga menarik perhatian anak. Peningkatan kosakata bahasa pada anak usia dini sangat penting karena kosakata merupakan salah satu kunci penguasaan bahasa dan yang mencakup keterampilan berbicara, mendengar, dan juga menulis untuk anak usia dini. Baiklah, masuk ke slide selanjutnya, yaitu pentingnya media pembelajaran untuk anak usia dini. Media pembelajaran untuk anak usia dini itu sangat penting dalam menstimulasi berbagai aspek perkembangan. Dan beberapa jenis media pembelajaran yang cocok untuk anak usia dini yaitu media audio, media visual, dan juga media audio visual.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari media yang penting untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu media audio seperti lagu dan bercerita. Dapat membantu merangsang perkembangan imajinasi dan juga bahasa anak. Media pembelajaran audio sangat penting untuk anak usia dini karena dapat membantu indera pendengaran serta merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga minat belajar anak usia dini. Sementara itu, media visual juga penting karena mengandalkan indera penglihatan dan juga dapat membantu anak dalam berkomunikasi dan bergaul dengan sesamanya. Media visual dapat menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan menggambarkan fakta yang mudah dicerna dan diingat oleh anak usia dini. Media yang terakhir yaitu media audiovisual itu juga sangat penting. Media audiovisual itu adalah segala bentuk konten yang menggabungkan elemen dari media audio dan juga media visual untuk tujuan pendidikan, pengajaran, dan hiburan bagi anak usia dini. Media audio visual dapat memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin dipelajari secara tradisional dan membantu siswa memahami konsep abstrak. Contohnya adalah film bersuara, televisi, dan juga video. Penggunaan media-media pembelajaran juga dapat menarik perhatian anak, memperjelas isi pembelajaran, dan mengatasi pembelajaran waktu dan ruang, serta membuat pembelajaran lebih interaktif. Media pembelajaran ini dapat membantu pendidik dalam meningkatkan potensi anak melalui penyampaian pesan-pesan yang lebih nyata dan mudah untuk dicerna oleh anak usia dini. Baiklah, masuk ke dalam materi terakhir, yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari media pembelajaran audio, visual, dan juga audiovisual. Yang pertama adalah kelebihan dari media pembelajaran audio. Satu, menciptakan imajinasi dan juga menumbuhkan karakter anak. Yang kedua adalah praktis, murah, dan juga dapat diterapkan. Maksudnya itu pembelajaran dengan media audio itu sangat praktis, mudah didapat dan juga dapat diterapkan dan cocok dengan tingkat persiapan anak. Yang ketiga itu menarik perhatian dan juga minat belajar anak. Media audio dapat membantu menarik perhatian dan juga minat belajar anak sehingga mudah untuk mereka dalam memahami materi dan juga pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya adalah kelebihan dari media pembelajaran visual. Yang pertama yaitu menarik perhatian dan juga minat belajar anak juga. Media visual seperti gambar, foto, dan film slide dapat menarik perhatian dan juga minat belajar anak. Yang kedua adalah membantu anak dalam belajar di mana saja. Maksudnya itu media pembelajaran visual itu membantu anak dalam mengembangkan keterampilan pendengaran dan juga mengenali dunia yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu menggambarkan isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Karena media visual dapat membantu anak memperlakukan pemahaman sehingga pesan atau informasi yang disampaikan benar-benar bisa dipahami oleh anak. Dan yang keempat adalah meningkatkan daya ingat. Maksudnya itu adalah media dengan menggunakan media visual dapat memperkuat daya ingat anak karena anak itu melihat secara langsung. Yang kelima adalah mengatasi keterbatasan pengalaman, yaitu maksudnya media visual dapat membantu anak mengatasi pengalaman yang dimilikinya. Kelebihan selanjutnya itu kelebihan dari media pembelajaran audiovisual. Yang pertama itu menarik perhatian dan juga minat belajar anak juga. Media pembelajaran audiovisual itu dapat membantu pembelajaran lebih terkait dan memperkaitkan anak dengan materi pembelajarannya. Yang kedua, membantu anak dalam memahami materi pembelajaran. Media audiovisual dapat membantu siswa dalam memahami konsep dan juga topik yang disampaikan oleh guru dengan lebih baik. Yang ketiga adalah memperkuat keterlibatan anak.
Maksudnya yaitu media audiovisual itu dapat meningkatkan keterlibatan anak dalam pembelajaran seperti dalam pembelajaran musik yang ada di sekolah-sekolah. Selanjutnya yang keempat, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan juga tenaga. Maksudnya itu adalah penggunaan media pembelajaran audiovisual dapat membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan juga tenaga dalam proses pembelajaran anak. Yang kelima adalah membantu pembelajaran lebih interaktif dan juga berwarna. Media pembelajaran audiovisual dapat membantu pembelajaran lebih interaktif dan menarik dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan juga informatif. Selanjutnya adalah kekurangan. Pertama adalah kekurangan media pembelajaran audio. Pertama, ketergantungan pada perangkat. Media audio memerlukan perangkat tertentu untuk digunakan dan disajikan, sehingga adanya ketergantungan atas ketersediaannya perangkat. Yang kedua adalah kurangnya dalam akses. Media audio mungkin tidak dapat mencakup semua anak dan tidak dapat memiliki akses yang sama, seperti keterbatasan ekonomi dan juga keterbatasan sumber yang ada. Selanjutnya itu komunikasi satu arah. Maksudnya itu media audio hanya digunakan suara dan bahasa verbal, sehingga mungkin hanya dapat dipahami oleh siswa yang memiliki taraf penguasaan yang baik. Sedangkan ekspresi yang terbatas itu maksudnya adalah media audio mungkin tidak mencakup ekspresi yang visual, sehingga mungkin tidak membantu siswa yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman konsep visual. Selanjutnya yaitu kekurangan media pembelajaran visual. Yang pertama adalah ukurannya terbatas dan tidak memiliki audio. Maksud dari itu adalah media visual memiliki ukuran yang terbatas atau kecil sehingga tidak efektif untuk kelompok yang besar. Beberapa jenis media visual seperti contohnya adalah gambar. Tidak memiliki audio, itu sehingga guru harus menjelaskan kembali maksud dari gambar tersebut kepada siswa. Yang kedua adalah biaya produksi yang mahal. Beberapa jenis media visual seperti media cetak mungkin memiliki biaya produksi yang tinggi, sehingga memiliki hambatan dalam produksinya. Yang ketiga adalah keterbatasan dalam penggunaan. Maksudnya yaitu media visual harus dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu tergantung pada materi yang akan dipelajari dan juga visual terbatas dalam proses pembelajaran berbasis visual hanya dapat memberikan beberapa gambaran yang ada. Oleh karena itu, pendidik perlu memperhatikan kekurangan tersebut. Selanjutnya adalah kekurangan dari media pembelajaran audiovisual. Yang pertama itu adalah ketergantungan pada media. Anak-anak usia dini mungkin menjadi terlalu bergantung pada media audiovisual yang dapat menghambat perkembangan keterampilan motorik halus dan juga keterampilan sosialnya. Yang kedua adalah pembatasan interaksi sosial. Maksudnya itu adalah penggunaan media audiovisual dapat membatasi interaksi sosial anak-anak yang merupakan aspek penting dalam perkembangan mereka. Yang ketiga adalah pemahaman yang kurang mendalam. Itu maksudnya adalah anak-anak usia dini mungkin memiliki keterbatasan dalam pemahaman konten yang disajikan melalui media audiovisual karena mereka masih dalam tahap perkembangan kognitif. Keempat adalah keterbatasan pengawasan. Maksudnya yaitu penggunaan media audiovisual memerlukan pengawasan yang ketat dan anak-anak usia dini mungkin memerlukan bimbingan yang lebih dalam menggunakan media audiovisual. Demikian, sementara media-media pembelajaran yang saya jelaskan dapat menjadi alat yang efektif dalam pembelajaran. Penggunaannya dalam pendidikan anak usia dini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mengatasi kekurangan yang ada. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi media pembelajaran anak usia dini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.